Wana wana lima wasti kaing ilang panjati awan. Bagusnya ada mobilnya dia. Bagus. Ya. Ke sana atau ke sana bagusnya? Ke sana aja. Ke sana aja. Sampai di sini. Oke lagi aja. Mas bisa dijelaskan Mas itu awalnya Mas mau dari mana, terus kok bisa nyampe sini itu bagaimana ceritanya Mas? Nah, awalnya kan saya itu ada acara dari kantor di Malang. Terus setelah acara selesai itu jam 6:30 malam, saya mau pulang ke Surabaya. Nah, karena saya itu memang bukan nggak terlalu paham jalan, saya itu kayak Google Map, tapi nggak ngeliat handphone, cuma didengerin pakai suaranya aja, pakai headset. Nah pas harusnya kalau misalnya Surabaya, dari Malang ke Surabaya itu kan full ngetol sampai Waru. Nah sampai tol Purwodadi, setelah itu saya disuruh belok keluar tol Pandaan. Ya saya ikutin. Di situ setelah jalan itu kaca mobil saya sebelah kiri itu ada yang ngetok. Nah di situ mulai ya saya ya merinding segala macam di situ. Sampai akhirnya sejam kemudian ya perasaan saya itu jalan masih bagus tetap sampai sini. Dan nggak ada ketemu orang sama sekali. Saya sadar pas mobilnya nggak bisa digas, nggak jalan, digas tapi tetap nggak jalan, stuck di situ aja. Saya turun. Saya dari center sekitar, ternyata ini hutan, nggak ada rumah sama sekali. Jadi menurutin Google Map ya? Iya, suara dari Google Map. Mas itu dari bawah tadi kita lihat bersama kan jalannya cukup ekstrim kayak begitu ya, itu nggak sadar sama sekali atau gimana Mas? Itu aku nggak sadar sama sekali. Perasaanku itu jalannya ya bagus. Makanya laju kendaraanku ya 80 sampai 100. Sampai sini Mas? Sampai sini. Kayak sadar setelah mentok nggak bisa jalan sama sekali mobilnya. Siap. Itu jam berapa, dari jam berapa kira-kira? Kamu nabrak ini gimana? Harusnya kalau nabrak ini ada yang nggak ada nabrak, nggak ada yang rusak. Aku lewatin terus nyangkut di sini. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini, sebelum saya menceritakan yang ada di video awal tadi ya, tentang kejadian yang terjadi di Jawa Timur, saya ingin menceritakan kejadian yang lain nih, yang terjadi di Semarang, yang dialami oleh sopir angkot. Dan cerita ini diceritakan oleh saya dengar dari kenalan, dan juga sempat diberitakan di salah satu media online yang linknya nanti saya sebutkan di deskripsi. Ceritanya ketika itu ada seorang sopir mikrolet ya, kejadiannya tahun 2012 sekitar bulan Juni. Nama sopir ini
Mukarrom. Ketika itu Pak Mukarrom ini mengendarai mikroletnya, mengendarai mobilnya yang trayeknya Padurungan Semarang Barat. Nah, di saat dia mengendarai mikroletnya, tepat di depan penjahit Eka Karya ya, di sekitar makam Bergota Kota Semarang, ada 3 perempuan yang memberhentikan dan menghadang mobil ini ya, mikrolet ini. Ketiga perempuan ini memakai payung, dan Pak Mukarrom ini sama sekali tidak curiga, dan akhirnya berhenti dan mempersilahkan perempuan-perempuan ini untuk masuk ke dalam mobil angkutan itu. Nah, akhirnya Pak Mukarrom kembali berjalan, menjalankan angkutannya, dan ketika itu dia tidak merasakan keanehan sama sekali ya. Hanya saja dia merasa seperti terhipnotis. Jadi dia mengikuti semua instruksi dari 3 wanita ini, yang konon wajahnya lumayan cantik ya, dan mereka ini membawa payung yang warnanya hitam, merah dan hijau, dan memakai long dress, jadi dress yang panjang seperti itu ya. Dan ketika selama mereka naik angkutan ini, anehnya tidak ada penumpang sama sekali yang naik ke angkutan yang dikendarai Pak Mukarrom. Jadi seakan-akan mereka hanya Pak Mukarrom ini hanya pergi ketika itu, hanya menyetir untuk 3 perempuan ini. Oh iya, kejadian ini ketika 3 perempuan ini menghadang angkot tadi ada di waktu maghrib ya. Jadi ketika itu waktunya menjelang maghrib, dan banyak kejadian seperti ini, kejadian mistis dan lain sebagainya itu biasanya terjadi menjelang maghrib ya, dengan kondisi yang remang-remang. Dalam keadaan yang mungkin kondisi seperti ini banyak dalam kesaksian orang yang tersesat atau disesatkan di alam gaib, kondisi alamnya mirip seperti itu ya. Jadi seakan-akan terkoneksi. Nah, 3 perempuan ini meminta turun 3 kali, dan Pak Mukarrom begitu saja menuruti semua permintaan dari 3 wanita ini. Seperti terhipnotis ya, seperti yang saya katakan tadi. Turun, dia tunggu, naik lagi, dan turun lagi. Jadi dia perempuan ini turun pertama kali di Pasar Bulu Semarang, setelah itu sampai ke Bank Muamalat, sebuah bank muamalat, dia juga turun lagi, dan terakhir dia minta berhenti di Pasar Karangayu ya.
Dan Pak Muharram ini begitu saja menuruti dan menunggu sampai beberapa saat kemudian perempuan ini naik lagi. Dan ketika itu mereka menawari Pak Muharram untuk mengantar mereka sampai ke rumahnya ya. Jadi dia tawari Pak Muharram untuk mengantar sampai ke rumahnya, dan mereka berjanji akan menambahi ongkos yang harus mereka bayar. Jadi mereka ketika itu menambahi Rp3.000 ya, janji mereka. Dan itu tahun 2012 ya. Nah, akhirnya Pak Muharram menyanggupi apa yang diminta, ditawarkan oleh 3 perempuan ini, dan dia pun mengantar mereka sampai mengikuti petunjuk mereka, sampai akhirnya mobil angkutan ini sampai di suatu perumahan yang sangat mewah, sangat besar, sangat megah. Jadi perumahan elit ya, seakan-akan ya, perumahan mewah di situ. Dan salah satu perempuan ini meminta Pak Muharram untuk berhenti karena dia mengatakan dia telah sampai ke rumahnya. Dan akhirnya Pak Muharram pun berhenti. Dan di situ 3 perempuan ini pun turun. Salah satu membayar dari sebelah kiri Pak Muharram, jadi samping tempat dia mengemudi ya. Oh bukan ya, yang 2 dari sebelah kiri, yang 1 dari sebelah kanan samping tempat dia mengemudi ya. Nah, ketika mereka membayar ini, Pak Muharram mencium bau yang sangat wangi ya, yang sebelumnya tidak dia sadari. Jadi baunya seperti bunga melati atau sejenisnya, bunga melati campur-campur ya, tapi sangat wangi. Yang ini biasanya dalam cerita atau kepercayaan masyarakat Jawa ya, itu bunga bau kuntilanak ya. Jadi ketika itu Pak Muharram menjadi merinding ketika mencium bau yang sangat menyengat ini, dan dia pun melihat ke belakang, tapi di situ dia tidak melihat apa-apa ya. Jadi dia mencari-cari sebenarnya bau apa ini, apa bau perempuan ini. Tapi tadi dia merasa tidak ada yang berbau seperti itu. Dan setelah menoleh ke belakang, Pak Muharram pun kembali menoleh ke depan, dan saat itu dia sangat terkejut ya. Jadi dia melihat, ketika dia menoleh tadi, dia melihat perumahan yang sangat megah, sangat besar tadi berubah jadi kuburan, jadi batu nisan semuanya. Dan belum selesai dia terkejut melihat hal itu, dia baru sadar ternyata mobilnya ini sebentar lagi masuk ke jurang ya. Jadi sudah ada di bibir jurang, dan rodanya ini hanya tertahan oleh talut, pondasi talut penahan jurang tadi ya, sebagai pembatas jurang tadi. Akhirnya Pak Muharram ini pun ketika itu shock, dan dia mendapati perempuan-perempuan ini sudah tidak ada di situ, sudah hilang begitu saja. Dan ketika dia secepatnya menyalakan mobilnya untuk mundur dan pergi dari lokasi itu, ternyata mobilnya ini tidak bisa menyala. Sampai beberapa kali tidak bisa menyala. Akhirnya Pak Muharram pun
berdoa dan mengucapkan bismillah ya 3 kali, dan ketika itu baru mobilnya bisa menyala lagi dan dia pun segera meninggalkan tempat itu. Beberapa meter dari lokasi itu, Pak Muharram menemukan ada angkringan di situ dan dia pun mampir ke angkringan itu dan ngobrol-ngobrol dengan pemilik angkringan. Ternyata di tempat itu, di kuburan itu memang terkenal angker ya, dan banyak kejadian yang terjadi di situ. Apa yang dialami Pak Muharram, kata yang jual angkringan ini, masih mending atau lumayan, karena banyak yang disesatkan oleh 3 kuntilanak, kata yang punya angkringan tadi ya, itu tidak kembali sampai beberapa hari, dan ketika dia setelah hilang beberapa hari, ketika dia kembali itu seakan-akan tinggal jasadnya saja ya. Jadi dia menjadi gila, sekarang kan menjadi tinggal jasadnya saja dengan pikiran yang berbeda, atau ada sebagian yang tidak kembali lagi, wallahu a'lam. Nah, di video awal tadi yang saya tunjukkan, yang itu kejadian yang terjadi di Jawa Timur ya. Jadi di situ sebenarnya sudah diceritakan kronologinya. Jadi ada seorang pengendara mobil Avanza ketika itu, dan di suatu titik dia keluar dari jalan tol Purwodadi ya, karena mengikuti instruksi Google Map tol Pandaan. Dia keluar di situ, seharusnya biasanya dia keluarnya di Waru ya. Nah, saat keluar itu dia dalam kondisi yang berjalan sangat kencang, sekitar 100 km per jam kalau tidak salah. Dia merasa ada yang mengetuk pintu mobilnya, dan di saat itu dia merasa merinding, merasa aneh, dan merasa ada seseorang yang duduk di sebelah kirinya, seorang perempuan yang duduk sebelah kirinya. Tapi dia tidak mempedulikannya dan terus berusaha melajukan mobilnya. Ketika itu kecepatannya sekitar 80 sampai 100 km per jam. Dia terus melajukan mobilnya sampai mobilnya ini mentok dan tidak bisa jalan lagi. Jadi tiba-tiba pedal gasnya ini digas, tapi mobilnya ini tidak bisa jalan lagi, sudah mentok. Dan jalan yang dia lalui ini cukup halus, cukup lancar, cukup bagus, cuman kurang dia kenali jalan tersebut. Tapi dia tetap berjalan terus sampai tempat mentok tadi. Dan setelah itu dia pun turun dan memeriksa, dan ketika itu dia baru sadar ternyata kondisi mobilnya ketika itu ada di tengah lokasi yang bisa disebut pedalaman atau hutan ya, atau pelosok ya. Dan di depan mobilnya ini, di depan bannya ini ditumpuk batu-batu cukup besar sehingga dia tidak bisa jalan lagi. Dan anehnya jalan yang dia lalui yang tadi terasa cukup halus, cukup lancar, dan dia bisa menyetir mobilnya dengan sangat cepat 80 sampai 100 km per jam tadi, ternyata jalan yang akan mustahil dilalui oleh mobil
mobil seperti itu ya. Jadi kondisinya selain jalannya kecil, itu penuh kerikil, penuh bebatuan, dan lokasinya tidak memungkinkan orang untuk bisa menyetir mobilnya dalam kecepatan sampai 80 km per jam pun mustahil di situ. Bahkan ketika dia kembali lagi untuk ke jalan raya, itu sangat susah ya, harus dibantu dengan berbagai cara biar mobilnya tadi bisa kembali ke jalan ya, ke jalan raya, karena lokasinya termasuk di pelosok desa ya, seperti yang ada di video tadi ya. Dari cerita ini kita bisa mengambil, dari dua cerita ini paling tidak kita bisa mengambil manfaat bahwa kejadian-kejadian ini masih seperti ini masih biasa terjadi ya, masih sering terjadi. Dan yang paling penting kita usahakan kalau letih dalam berkendaraan itu istirahat dulu, baru setelah hilang rasa letih kita baru kita melanjutkan perjalanan. Karena dalam kondisi letih, kondisi pikiran kosong itu mudah sekali makhluk dari golongan jin atau setan yang sering mengganggu manusia akan menyesatkan manusia. Dan jangan lupa kita harus selalu berdoa setiap melakukan perjalanan. Mungkin ini saja yang saya ceritakan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.